Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Haq. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Ibu Arti Yusdiarti. Izin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Rizalul Haq dari Prodi Agribisnis, kemudian Indra Irawan dari Prodi Agribisnis, Muhammad Akbar dari Prodi Agribisnis, Gom Salahuddin dari Prodi Agribisnis, dan Haryadi Sanjaya dari Prodi Agribisnis. Tempat yang akan menjadi bahan diskusi kami yaitu tempat KKN di Desa Sampean, Kecamatan Baju Barat, Kabupaten Lawu, Sulawesi Selatan. Sistem budidaya tanaman hidroponik yang tidak membutuhkan lahan luas merupakan sebuah kelebihan bisnis hidroponik yang paling utama. Media tanah dapat diganti dengan media lain dan nutrisi. Selain itu, hasil panen yang sangat disukai masyarakat golongan menengah ke atas, terutama sekali masyarakat yang sudah sadar pola hidup sehat dan selalu memilih sayur maupun buah yang higienis, alami, bebas bahan kimia, dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kondisi ini membuat hasil budidaya tanaman hidroponik selalu dijual dengan harga tinggi. Contohnya selada dijual 5.000 sampai 7.500 per 250 gram. Terus dipasarkan ke hotel, wisma, penjual burger, kebab, rumah makan lainnya, dan supermarket. Ide bisnis yang kedua adalah keripik kangkung. Dengan komunitas sayuran kangkung, kisaran harga 5.000 sampai 10.000, targetan pasar induk, pusat oleh-oleh, warung-warung, dan online shop. Alasan mengapa usaha keripik kangkung mempunyai potensi karena kangkung merupakan tanaman yang mudah didapatkan. Keripik kangkung bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan untuk dijalankan karena semua kalangan suka dengan camilan, apalagi camilan sehat dibuat dari sayuran ini, sehingga bisa menjadi kesempatan emas untuk mendulang keuntungan karena belum banyak yang menjalankan usaha keripik kangkung ini. Dengan porsi yang sangatlah mudah dan simpel, usaha keripik kangkung dapat dilakukan oleh semua orang. Saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis sendal atau sepatu home industry. Produk sendal atau sepatu home industry itu sangat banyak yang memproduksi. Untuk harganya sekitar 7.000 sampai dengan 40.000. Untuk target pasar sendiri anak-anak sampai dengan dewasa, dan pemasarannya sekarang sudah mulai melalui online shop walaupun masih sedikit. Untuk sendal dan sepatu ini, kelebihan dari home industry ini, kelebihannya ya harganya lebih murah dibandingkan dengan produk lainnya. Akan tetapi kelemahannya yaitu para produsen di sini belum mengetahui celah pasarnya untuk dijualnya, sehingga hanya sekedar memproduksi dan menjualnya. Potensi masker ubi. Potensinya, ubi ungu kaya akan antioksidan termasuk antokyanin dan vitamin C. Antioksidan membantu melindungi sel-sel Anda dari kerusakan yang disebabkan oleh molekul berbahaya yang disebut radikal bebas. Harga ubi ungu yang masih terjangkau karena belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga peluang usaha yang masih terbuka lebar dan pangsa pasar yang luas. Kisaran harganya yang akan dibuat 10.000 per 100 gram. Target pasarnya remaja, siswa, mahasiswa, dan akan dipasarkan di online shop. Selanjutnya, puding ubi ungu. Ubi ungu dapat diolah menjadi puding sebagai jajanan atau cemilan sehat yang bisa dipasarkan ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak kecil, anak sekolah, hingga orang dewasa dengan harga hanya Rp2.000. Ubi ungu merupakan komoditas yang dibudidayakan di Desa Jambuluwu. Namun, hasil panennya biasanya hanya digunakan untuk konsumsi sendiri dan tidak dilakukan pengolahan. Padahal dengan khasiat yang dimiliki ubi ungu bisa diolah untuk menjadi jajanan sehat yang disukai oleh banyak masyarakat. Dengan kandungan antioksidan yang tinggi dan nutrisi lain yang dimilikinya, ubi ungu bisa menunjang pertumbuhan anak-anak. Sehingga dengan suplai yang tersedia terus-menerus dan pengolahan yang tidak sulit, ubi ungu berpotensi untuk dikembangkan sebagai jajanan sehat. Berdasarkan 5 ide bisnis yang kelompok kami buat,
maka kelompok kami memilih hidroponik sebagai ide bisnis. Maka dari itu, mengenai ide bisnis hidroponik ini akan kami jelaskan ancaman maupun peluangnya dari aspek mikro maupun makronya. Saya akan menjelaskan mengenai peluang maupun ancaman dilihat dari segi politiknya. Jika dilihat dari peluang, hidroponik ini merupakan salah satu tren terutama di wilayah perkotaan yang mengusung konsep urban farming. Sebagaimana kita ketahui, urban farming didukung oleh pemerintah. Jika dilihat dari aspek ancaman dari segi politik, hidroponik walaupun produksinya cepat dan walaupun dilihat dari sayurannya yang tumbuhnya lebih baik, akan tetapi pada penggunaannya dia mengandung unsur kimia pada nutrisi yang digunakannya. Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah mengenai pertanian organik. Jika dilihat dari secara ekonomi, peluangnya tentu sangat menguntungkan dan peluangnya sangat besar. Dan pada penggunaan hidroponik itu tersendiri, kita tidak perlu menggunakan pupuk serta bisa produksi lebih banyak dan tidak mengenal musim untuk produksi. Hal ini jika dilihat dari segi ekonomi sangat menguntungkan. Akan tetapi ancaman dari segi ekonomi yaitu hidroponik harganya cenderung mahal. Hal ini bertentangan dengan masyarakat yang masih awam mengenai pertanian hidroponik. Analisis yang selanjutnya adalah analisis sosial, positif atau peluang, meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya penghijauan agar terlihat asri dan sejuk. Adapun negatif, ancaman, yaitu kurangnya sosialisasi secara rata terhadap masyarakat tentang sayuran hidroponik, sehingga mengakibatkan sedikitnya permintaan. Kemudian analisis teknologi, positifnya itu cenderung bisa menyesuaikan atau adaptif, mulai dari sistem hidroponik yang sederhana sampai sistem yang cenderung lebih modern. Adapun negatifnya yaitu masih awamnya masyarakat untuk mengetahui teknologi-teknologi yang digunakan untuk bercocok tanam secara hidroponik. Selanjutnya dari sisi environment atau lingkungan. Hidroponik dapat digunakan untuk memperindah lingkungan sebagai taman, terutama di lingkungan masyarakat perkotaan yang banyak penduduk. Hidroponik juga bisa menjadi solusi untuk masyarakat kota yang ingin bercocok tanam namun mempunyai lahan yang sempit dan sedikit. Keuntungan lainnya adalah hidroponik memiliki limbah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan pertanian konvensional yang menggunakan pestisida dan dapat mengendap di tanah sehingga menurunkan mutu tanah juga. Dari sisi negatifnya, apabila limbah bekas hidroponik dibuang secara sembarangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem, seperti misalnya larutan AB mix yang dibuang sembarangan ke tanah atau ke air dapat menyebabkan kerusakan. Pada hidroponik skala besar atau yang telah menggunakan greenhouse dapat turut serta menyebabkan pemanasan global yang sering disebut dengan efek rumah kaca. Kemudian dari sisi legal, peluangnya adalah untuk melakukan budidaya hidroponik tidak memerlukan izin atau administrasi khusus dan dapat dilakukan begitu saja. Namun, untuk skala industri yang telah lebih besar diperlukan izin untuk melakukan kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan aspek pesaing dari hidroponik. Positifnya produksinya kontinu. Terus negatifnya ada beberapa petani hidroponik di sekitar farm. Kemudian substitusi. Positifnya kualitas lebih baik dibandingkan sayur dari media tanah. Negatifnya harga sedikit lebih tinggi dari sayur konvensional. Untuk pendatang baru, positifnya sudah berproduksi lebih dahulu dibandingkan pesaing pemula yang biasanya hanya coba-coba. Negatifnya, teknik atau cara budidaya yang mudah ditiru dan dipelajari. Untuk potensi pangsa pasar masih bisa berkembang karena pasar belum terpenuhi kebutuhannya. Produksi bisa diatur dan cenderung tetap, disesuaikan dengan permintaan pasar dan demand yang masih sangat tinggi terhadap produk hidroponik ini. Untuk suplainya kita bisa dapatkan dari toko online, gapoktan, dan berbagai pengusaha hidroponik sekitar.
Karena kita mendapatkannya dari toko online dan gapoktan sekitarnya, jadi kualitas dan ketersediaan barang menjadi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah sayuran hidroponik cukup menjanjikan dan sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan. Terlihat selama pandemi COVID-19 ini permintaan meningkat, baik dari permintaan perorangan, UMKM, hotel, atau rumah sakit. Kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat juga mempengaruhi permintaan di masa yang akan datang. Untuk presentasi dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.